Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatisam Office. Lagi semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kayak semua waras masyaallah doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kayak saya yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kayak saya yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Sudah sholat id? Ya Allah Gusti, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Wes, minal aizin wal faizin, kayak bisa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan kita semua. Hari ini kayak Tisam juga bisa ngajak kalian yampuy, wes mantap, is the best. Masya Allah cuy, jangan lupa bayar yang bolong-bolongnya ya. Saya nggak puasa Kaisam 30 hari. Wah, udah nggak apa-apa lah, dosa ditanggung sendiri ya. Jangan lupa dibayar, ingat tuh, utang adalah utang ya. Dari tahun berapa kamu nggak puasa, kamu masih mampu, ya maka ya itu utang kamu sama Allah ya. Cepat dibayar. Aduh, kayak Tisam untung aja belum bikin konten ya kemarin itu karena masih beritanya simpang siur ya. Ini ada beberapa edukasi yang bisa kayak Tisam berbagi dengan kita ya. Ada kejadian kemarin itu ya yang menghebohkan, di mana ada sebuah video memviralkan seseorang pekerja migran khususnya. Kaisang menjelaskan dengan reaksi video tersebut ya cuy. Jadi video tersebut tuh beberapa menit ya, di mana di situ ada video yang memviralkan ada pekerja migran Indonesia yang lagi ada di toko kuning Samsuipo. Toko kuning kalau kalian nggak tahu, itu adalah grosir headset, tas, alat elektronik semuanya. Itu biasanya itu di exit D belok kiri, D2 belok kiri sebelumnya McDonald, bener nggak sih di situ? Kalau nggak salah loh ya, Kaisang pernah ke sana. Karena di situ tuh ada tote bag gitu cuy yang harganya $9 ya kan. Ini tuh banyak diserbu karena distributor-distributor yang jual di luar pun itu tuh ngambilnya tuh dari situ cuy. Nah, apalagi kita nih ya kan, headset aja ada yang harganya $15 ya kan. Nah, di situ ada sebuah video yang menggambarkan bahwa Eee, pekerja migran yang ketahuan ngambil headset. Nah, ketahuan ngambil headset, Mbaknya pakai kerudung, ya pakai baju pink, Mbaknya dalam keadaan panik dan lagi ngeluarin dompet itu kan. Terus ada mbak-mbak juga dari Indonesia merespon bahwa, "Mbak, jangan-jangan kamu juga ya yang mengambil waktu di Facebook?" Ya kan. Ditegur tuh sama petugasnya, "Ini kita lagi melihat kok," gitu kan. Akhirnya enggak, gitu kan menjelaskan debat ini, yang memvideokannya meyakini bahwa Mbak itu mencuri headset, ya kan, dengan headsetnya itu ada di lantai dan ada petugasnya di situ yang diem aja gitu kan, ngeliatin gitu kan. Jadi kalau bisa disimpulkan, video tersebut adalah memberitahukan kepada kita bahwa ada Yanai Cece yang mengambil headset ketahuan di toko kuning. Itu. Cuma di dalam video tersebut, Mbaknya yang pakai hijab ini mukanya kelihatan. Nah, ini sebagai banyak orang-orang yang cuma melihat Viti akan membulai gitu kan, akan membuli. Ada juga yang kasihan, iba, sampai pada akhirnya fokusnya bukan yang ngambil headsetnya. Fokusnya ke komentar ya. Kalian kalau ngelihat Viti itu pasti ngelihatnya komentar ya nggak sih? Di Facebook, di YouTube-nya kayak sama aja kalian itu cuma bacanya komen, komen, komen. Nggak didengar nih kayak sama ngomong apa. Ya kan? Didengerin nggak kayak sama ngomong apa ini? Nah, banyak di situ perdebatan ya. Nah, apakah si pekerja migran ini memang mencuri headset? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, itu masih dugaan. Nah, sebagaimana dugaan kita sebagai konten kreator ya, atau kita yang membuat VT supaya banyak yang melihat, itu bukan berarti kita mempublish mukanya. Kenapa kayak di sana itu update story di WhatsApp cuma sepotong badan ya? Itu dikarenakan Mbaknya masih jadi terduga, belum tersangka.
Kalau sudah tersangka itu adanya vonis hakim. Nah, makanya kenapa di Hong Kong kalau orang ditangkap itu dibrongkos kain hitam. Karena polisi itu menghargai yang namanya privasi, karena belum tentu nih ini pelakunya. Makanya sebagai terduga polisi itu brongkosin identitasnya si, apa namanya, yang ditangkap itu pakai kain warna hitam. Kalian lihat nggak kalau polisi nangkep-nangkep itu? Kan dibrongkos dulu tuh, kainnya warna hitam, ya karena itu masih terduga. Begitupun dengan video ini, belum tentu yang mengambil headset itu benar-benar mengambil. Kita kan baru ngelihat dari sudut mata, belum dari penjelasan, belum dari saksi yang ada. Nah itu, makanya dari video tersebut banyak nih haters ngomong, "Wah ini sesama Indonesia so pahlawan, wis namanya mama tua kaplak ini kalau komentar itu kan nyelekit." Jadinya kan yang upload videonya bingung ya kan, malah dia yang diserang gitu kan, bukan malingnya. Aduh. Nah itu tegurannya untuk konten kreatornya. Di luar sana berlaku siapapun kayak disampun sedang memperbaiki diri, di mana kalau misalkan coba lihat judulnya kayak Tisam. Pembahasan yang kayak Tisam bahas, itu selalu kayak Tisam coret-coret, ya kan? Karena apa? Karena bukan orangnya yang kayak Tisam mau viral kan, tapi tindakan dan edukasinya nih yang kayak Tisam mau bahas. Tapi orangnya kegeeran ya kan, "Eh, nyindir siapa sih, Cah? Aduh jangan nyindir-nyindir ya, baru lebaran, baru juga maaf-maafan." Nah, jadi situ ya tegurannya video yang tersebar itu Mbaknya belum tentu dia benar-benar mencuri, ya kan? Dan kayak Isam sudah menegur nih konten kreatornya. Kalau bisa sih ya dihapus. Karena apa? Karena sudah publish. Percuma Kak Isam udah di-share. Nah, inilah media sosial ya. Kita tuh sebelum menaikkan apa namanya video kita tuh mikir dia punya keluarga, dia punya anak. Belum tentu juga mereka mau paham, ya kan? Ya jangan jadi penyebab, apa namanya, penyebab keretakan rumah tangganya si pekerja migran itu ya, cuy, ya. Ya itu lebih hati-hati sih ya untuk share video. Nah buat kaliannya juga, jangan share aja. Itu tuh nenek-nenek tuh yang ini, apa namanya, yang dipukulin sama pekerja migran ya. Itu kan belum mati kata kepolisian Hong Kong, tapi VT kalian itu sudah nulis, nenek yang dipukulin PMI Hong Kong akhirnya meninggal. Siapa sih konten kreatornya ini? Ya kan? Terus banyak ngomong, "Kaisam udah mati, neneknya udah mati." Lah ya kalau kamu mau percaya konten yang mana, kalau kontennya dia silakan, tapi kontennya kayak Tisam tetap membahas seperti ini, karena kabar terakhirnya itu menurut polisi itu mbaknya yang DPO, bukan neneknya yang meninggoy. Ini konten kreator ini kadang bikin judul ini supaya viral ini. Aduh ampun. Ya udah nggak apa-apa, namanya juga konten kreator, kreatif. Nah ayo kita bahas tentang permasalahan si Mbaknya. Apakah benar Mbaknya ini mencuri headset? Nah dari beberapa netizen yang komentar, itu seperti iba ya ke Mbaknya, seperti percaya nggak percaya, "Masa sih Mbak, masa sih headset berapa sih di harga di toko itu, kok bisa ngambil kamu itu?" Jadi ingat ya toko kuning yang pernah kayak Tisam bahas itu juga perkara headset. Tapi waktu itu dilepaskan dari toko kuningnya. Waktu dulu Kaisang pernah bahas kasus, dia lagi teleponan sama keluarganya, dia bawa headset gitu kan. Terus dia juga cari temennya di luar, ya kan. Akhirnya ketangkap dulu. Nah dia lupa tuh, apa namanya, belum dibayar, keluar kasir, ketangkaplah kasir pada waktu itu disuruh bayar harga headsetnya $60, cuma karena dia didenda akhirnya bayarnya $100. Karena dia nggak mau meniat mencurai akhirnya dibayar tuh. Nah itu waktu dia teleponan nih, Kaisem juga pernah bahas kasus nih di toko kuning. Nah sekarang permasalahannya yang ini, apakah benar-benar mencurai? Nah ada bantahan tuh cuy, dari teman dekatnya. Di mana cerita dari teman dekatnya ini bahwa Mbak ini datang bersama temannya. Dia memang ke toko kuning itu berniat beli tenda sama beli headset. Hanya saja nih temannya ini kabur, maksudnya jalan-jalan sendiri gitu kan, kemana gitu kan. Dan kehilangan kontrol ya, kehilangan sudut pandang gitu kan. Jadi Mbak yang mau bayar headset sama tendanya, ini nyari temannya itu.
Nah, saat nyari temannya, ini ditangkaplah oleh kasir. Dikirainya mau kabur, padahal mbaknya ini mau nyari temennya. Tuh mbak yang dituduh nyolong headset itu. Akhirnya si mbak ini berusaha, "Saya itu lagi nyari teman saya ke sini mau beli dan saya mau bayar." Nah, saat mbaknya ini yang udah ditangkap kasir toko kuning, telepon si temannya itu, temannya nyamperin, "Eh, kenapa udah rame?" Katanya dia udah ditangkap sama kasir. Nah, padahal yang mau membayarkan itu semua adalah temannya. Oh, kamunya lagi Mbak kabur-kabur aja. Kalau mau kabur tuh titipin dulu duitnya, ya kan? Jadinya kan kayak gini, ribet gitu kan. Sedangkan toko kuning itu, maaf-maaf ya, karena saking banyaknya pencurian apa dan lain-lain, mereka tuh udah mandang kita tuh udah jelek dulu gitu kan. Sekali-kali kalian beli mahal di situ cuy, ya kan. Jangan pekerja migran itu dituduh-tuduh aja gitu kan. Akhirnya saat temannya datang, "Eh, kenapa kenapa?" Ya kan, "Iya itu tadi, jadi tidak ada niatan untuk mencurai." Nah gitu, begitu guys. Nah, jadi gimana Kak Isam ending-nya? Oke, karena keterangannya itu sampai situ aja kayak Isam terima, ini ada beberapa faktor di mana kalau toko ini damai, maksudnya, didukung saksi ini ya, mungkin masuk akal, yaitu tadi, mungkin barangnya tinggal dibayar dan selesai tidak poking. Tapi kalau misalkan si toko ini poking dan tidak mempercayai, ya kan, terus mbaknya ini jangan pernah mengaku kalau dia mencuri, ya pastinya dia akan diinterogasi polisi dulu, dibawa kasusnya sampai pengadilan dan kasus Uniqlo ya sama seperti ini. Dia akan menjalani beberapa wajib lapor, terus sampai sidang hakim, sama hakim, "Pak Hakim saya tidak membayar," tergantung barangnya yang diambil berapa. Kalau 2 berarti ya sekiranya dendanya ya 1.000, tapi akan dimaafkan sama hakim. Kalau kita sampai di depan hakim tidak pernah mengakui bahwa kita mencuri. Prosesnya panjang, iya. Nah ini makanya, pembelajaran. Jadi pinter ya kalian ya. Jadi kalau misalkan kita dituduh mencuri di sebuah toko, kalau kita dilaporkan berarti prosesnya seperti itu, ya kan? Nah, pastinya nantinya ujungnya denda hakim. Tapi setelah kalian melewati proses yang panjang. Kaisam sih berharapnya semoga saksinya ini bisa memperkuat pekerja migran itu ya yang pakai baju pink itu, "Mbak, kayak Isam turut ya, mungkin ini Allah akan menaikkan derajat kamu," gitu kan, dengan kejadian ini seluruh Hong Kong gitu kan. Ya semoga juga netizen-netizen di luar sana juga jadi cerdas, bisa mengolah sebuah konten. Dan kitanya juga yang membuat kontennya jangan, apa namanya, segera naik gitu kan. Ya, sama-sama saling menjaga lah ya, oke. Kita doakan semoga Mbaknya, aman-aman aja, amin. Yang tahu nih ya kejadian kemarin apakah Mbaknya itu hanya membayar atau di-poking? Coba komentar dong. Nah itu aja, kayak Tisam hanya bisa mengedukasi bagaimana kalau misalkan ini dilaporkan polisi atau damai di tempat. Oke, see you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yamboy.